Kembali lagi bersama saya Charles Erlolansogen dari kelas rank KA. Kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan tentang wireless network atau jaringan tanpa kabel. Jaringan wireless network adalah jaringan yang mengkoneksi dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio. Jaringan ini cocok digunakan untuk berbagai file atau printer atau akses internet. Teknologi wireless menjadi sangat populer di banyak aplikasi. Secara luas, terhadap teknologi tersebut dilakukan menjadi para pengguna merasa puas demi meyakini reliability teknologi ini sudah siap untuk digunakan dalam skala luas dan kompleks pada jaringan tanpa kabel. Teman-teman juga bisa men-search refreshing dari Google atau YouTube. Kali ini saya akan merekomendasi satu link agar teman-teman bisa melihatnya di Google atau di YouTube. Ini salah satu link dari Google. Linknya https://www.transit.com/2013/06-pengertian wireless network .html tanda tanya M sama dengan 1 tutup kurung. Keterkaitan antara jaringan wireless dengan jaringan mobile. Pada jaringan mobile ini menggunakan sistem jaringan yang menggunakan teknologi near-cable analog, di mana setiap kanal voice mempunyai pita frekuensi sempit yang menggunakan teknologi ASCII zaman divisi frekuensi. Teknologi mobile pertama kali dikembangkan pada tahun 1997 dan mencapai sukses yang luar biasa. Pada tahun 1997, jumlah pengguna jaringan mobile di seluruh dunia telah mencapai 210 juta dan di akhir tahun 2001 diperkirakan mencapai 700 juta, sehingga spektrum pita frekuensi radio yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk mengakomodasi jumlah jaringan mobile tersebut. Ini adalah linknya untuk bisa melihat referensi jaringan mobile di Google. Berikutnya adalah pengertian para ahli tentang wireless network atau jaringan tanpa kabel. Para ahli yang pertama, ahli Priyambodo mengatakan bahwa wireless merupakan standar dari jaringan tanpa kabel yang dikenal dengan nama wireless networking, dengan berfungsi untuk menyempurnakan komponen pada jaringan internet agar terkoneksi atau agar terhubung dengan internet dengan mudah dan tanpa ribet. Ahli yang kedua adalah Onno W. Purbo. Onno W. Purbo mengatakan bahwa wireless merupakan standar yang sering dimanfaatkan untuk alat bantu komunikasi jaringan tanpa menggunakan sebuah kabel, yang dimana mendasari dari spesifikasi IEEE. Biasanya jaringan tanpa kabel tersebut digunakan untuk
di-sharing bersama-sama dalam sebuah ruangan atau komunitas tersebut. Pengertian para ahli yang ketiga, Doni Kurniawan mengatakan bahwa wireless atau jaringan tanpa kabel merupakan teknologi lama dengan penerapan yang sudah ditemukan pada notebook Pentium 3. Dan selanjutnya, penerapan dari teknologi ini harus dihubungkan atau diterapkan dengan notebook Pentium 4 serta generasi selanjutnya. Atau dengan kata lain, sebuah jaringan wireless merupakan jaringan dari teknologi terbaru yang harus ada dalam notebook selanjutnya. Tujuannya agar perkembangan teknologi ini bisa lebih berkembang dan juga semakin maju. Menurut ahli yang keempat, yaitu ahli Yuhesir mengungkapkan bahwa wireless merupakan sebuah perangkat singkat dari wireless fidelity, yakni sebuah perangkat standar untuk berkomunikasi secara lokal tanpa harus menggunakan kabel sebagai penghubungnya. Menurut ahli yang kelima, yaitu Jubilee Enterprise mengungkapkan bahwa wireless merupakan varian terbaru dari teknologi informasi dan komunikasi yang lantas bekerja pada sebuah jaringan serta wireless local network atau WLAN. Teman-teman juga bisa sharing di Google. Ini adalah linknya. Ini link pengertian wireless network menurut para ahli. Linknya, teman-teman. Jadi, menurut saya atau menurut pendapat saya, wireless network kini komputer serta laptop tidak lagi membutuhkan perangkat kabel tertentu saja. Hal ini dapat lebih mudah digunakan secara efisien dalam waktu, namun tetap saja perangkat ini memiliki banyak kekurangan. Namun karena cara kerja yang praktis, maka tetap banyak orang yang menggunakannya. Teman-teman, ini adalah desain jaringan network yang terhubung dengan jaringan LAN atau jaringan local area network. Pada gambar ini terdapat 20 unit komputer pada satu ruangan. Di sini ada 8 ruangan. Jadi total semuanya ada 160 unit komputer. Setiap komputer ini terhubung ke access point. Access point ini berfungsi untuk penghubung sinyal radio yang dikirimkan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN lainnya untuk kemudian akan dikonversikan kembali menjadi sinyal radio oleh receiver. Setelah setiap unit komputer dihubungkan ke access point, pada access point ini akan dihubungkan ke switch dengan menggunakan
kabel UTP atau tanpa kabel, bisa juga tanpa kabel. Switch merupakan sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Jadi, switch ini berfungsi untuk menerima atau bertukar paket atau data atau file pada suatu perangkat atau suatu komputer. Setelah access point dihubungkan ke switch, kemudian switch akan dihubungkan ke server atau komputer pusat. Ini teman-teman komputer pusatnya. Komputer pusat atau server merupakan salah satu contoh menjalankan perangkat lunak yang mampu menerima perintah dari klien atau komputer yang mengakses atau mengeksekusi perangkat lunak lainnya. Server beroperasi dalam arsitektur client server. Jadi server di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terpusat. Setelah tersambung ke server, kemudian komputer pusat ini kita hubungkan ke modem. Pada modem ini yang sudah terhubung ke jaringan internet. Modem di sini adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirim pesan atau data ke alamat yang dituju. Jadi teman-teman, jika tidak ada modem, maka komputer pusat tidak akan terkoneksi ke jaringan internet. Dan jika untuk menghubungkan semua unit komputer yang ada pada setiap ruangan, ini kita dapat dihubungkan jika kita memasukkan alamat address atau alamat IP modem yang ada pada server atau komputer pusat ke komputer yang ada pada setiap ruangan. Dengan begitu, maka komputer-komputer yang ada pada setiap ruangan akan terkoneksi pada jaringan internet. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada gambar tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.